Selamat sore teman-teman sahabat peternak sapi dimanapun berada. Kali ini kita mengintip suasana sore di kandang sapi Utomo, tepatnya yang ada di wilayah Jogoloyo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, kebetulan nih teman-teman, ada pemiliknya dari peternak sapi Utomo, yakni Pak Haji Teguh Sabto Utomo. Kebetulan beliaunya ada di bawah pohon mangga. Yuk kita sapa, itu beliaunya tuh. Lagi nyantai-nyantai ternyata. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Mas. Ya. Izin Pak, dari MTD Media Pak. Ngapunten nggih. Oh iya. Mau mengintip nih Pak suasana sore di kandang sapi Utomo Pak ini Pak. Ya, ini sore gini saya sambil nunggu maghriban ini sambil melihat, ini asik di sini. Ada kegiatan apa aja sih Pak kalau sore hari ini di kandang sapi Utomo Pak? Ini paling tinggal ABK-nya, tinggal anak kandang ini kontrol nganu lah. Yuk kita lihat yuk. Izin ya Pak. Ya, paling sore gini tuh terakhir ngasih makan jam 4 tuh terakhir ngasih makan. Jadi sapi sudah kita kasih makan semua. Ini juga air sudah mulai dibersihkan. Sudah mulai ABK sudah mulai Untuk bersih-bersih itu tiap berapa kali Pak? Dalam satu hari? 2 kali. Oh, sehari 2 kali ya? Ya. Sama untuk pakannya juga ya? Ya, sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Gemuk-gemuk sekali nih teman-teman sapi Utomo. Biasanya untuk bobot kayak gini berapa kuintal atau ton mungkin Pak? Kalau ini rata-rata sudah mencapai ini kurang lebih 7 kintal. Oh, 7 kuintal ya? Ya 7 sampai 8 lah. 7 sampai 8. 7 sampai 8 ini. Ini ngasih makan terakhir jam 4 nih. Oh, jam 4 ya? Ya. Harus teratur ya Pak, berarti Pak untuk jam untuk Ya, makannya itu? sapi kalau ingin gemuk Iya. itu harus teratur. Ibaratkan saya kalau pas puasa itu puasa Ramadan, ya badan saya naik. Kenapa naik? Karena makan saya sesuai jam setengah 4. Nah di situ pagi sahur ya kan, nanti makan lagi setelah terawih. Nah itu teratur, itu bisa berat badan saya nambah. Sapi juga sama. Itu sapi kalau ingin cepat gemuk ya harus, seandainya pagi jam 7 terus, sore jam 4. Jadi sapi Utomo itu kalau malam tidak makan. Udah makan ya? Tidak kasih makan. Kita harus on time dengan jamnya, misal jam 7, jam 4, jam 4. Kan kadang ada gini Pak, kalau kayak peternak pemula aja. Mungkin ingin ternaknya itu gemuk Pak. Jadi habis dikasih makan lagi kayak gitu, itu bagus gak sih Pak sebenarnya Pak? Gini Mas, ini kita tuh mau produksi daging atau mau produksi pupuk? Nah kalau kita mau produksi daging, itu tadi cara ngasih makan itu lebih teratur. Seperti sapi Utomo itu, kalau kotorannya banyak, malah ABK-nya anak kandang saya tegur. Itu pengaruh juga ke sapi juga ya Pak berarti? Iya, kalau kotorannya terlalu banyak berarti itu tidak jadi, berarti fermentasinya mungkin bisa gagal. Yang kedua, makanannya tidak sesuai porsinya. Berarti bisa mengganggu kesehatan sapi juga ya Pak kayak iya, gitu ya? Itu tidak jaminan makan banyak gemuk itu tidak. Ya, Banyak manusia yang makannya banyak kurus banyak. Tapi kadang yang maaf itu, ya kan, yang dibutuhkan nih sapi kan ada itu. Dia untuk istirahat makan, sambil istirahat dia mengunyah itu loh. Nah di situ itu membuat dia akan gemuk. Nah, ini ngasih makan yang terakhir itu jam segini, jam 4 ini. Iya. Coba kita lihat yang sana. Ya, siap. Ya, tadi teman-teman, menurut informasi dari Pak Haji Teguh selaku peternak sapi di sapi Utomo, untuk makan sapi sendiri
sebaiknya rutin di tiap jamnya, misal jam 7 ya jam 7, jam 4 dan ya jam 4. Jangan selalu sering dikasih makan tiap jamnya karena nanti dikhawatirkan mengganggu kesehatan sapi-sapi yang ada di kandang panjenengan. Dan ini kita mengikuti Pak Haji Teguh untuk mengintip di kandang sapi Utomo. Macam-macam ya Pak, jenis apa sapinya ya Pak? Ya, di sini kita sapi Ini ada yang harus, hitam juga. sapi tidak harus simental atau apa, tidak harus. Kita di sini yang penting sapi yang masuk tuh harganya murah. Harga murah keluar mahal ya Pak? Ya, kita bikin. Jadi kalau kita sapi-sapi jenis kayak gitu, ya memang itu nanti perkembangannya bagus. Tapi harga dari awalnya HPP-nya sudah tinggi. HPP itu apa Pak? HPP Pak? Harga pembelian bibitnya sudah tinggi, ya kan? Nah kalau harga bibitnya sudah tinggi, nah nanti untuk penjualannya juga kan. Nah, sedangkan kita kan bermainnya tidak cuma di hari besar. Kita kadang kadang kita di kayak 3 bulan sekali panen, atau setiap di Sabtu Tomo ini kan 1 bulan sekali panen. Kadang kita perkembangan sapinya bagus, di pasar bagus, kita per minggu bisa keluar. Oh, per minggu ya? Permintaannya per minggu ya? Ya, tapi tetap di kandang sini 3 sampai 4 bulan dulu. Oh. Berarti harus ada masa kayak ibaratnya inkubasi ya? Iya. Sampai 4 bulan. Untuk jenis-jenisnya Pak, izin di sini ada jenis apa aja Pak untuk sapinya? Di sini itu pegon. Oh, pegon ya. Ada pegon. Ada ada Brahman juga ada. Oh, Brahman. Contoh kalau orang bilang pegon nggak bisa besar, itu pegon itu. Itu pegon ya? Gemuknya kayak gitu. Itu pegon ya? Iya. Itu pegon itu. Yang mitosnya mitos informasinya malah nggak bisa besar, ternyata di sini bisa besar-besar ya. Dan berat badannya juga menurut timbang mantap. Mantap. Malah sebenarnya kalau saya bilang ya, untuk kita karkas katakanlah, itu malah bagus. Menurut saya bagus. Karena apa? Tulangnya kan kecil. Tulangnya kecil ya? Iya. Tulang kecil daging besar ya? Iya. Nah izin Pak Teguh, ini kan juga ada kayak asap-asap ini ya teman-teman. Itu ada fungsinya nggak Pak? Jadi asap apa ada ini manfaatnya sebenarnya ini? kan kotoran-kotoran yang disapu itu, yang bersihkan itu, daripada kita buang tidak ada fungsinya, makanya di situ kita bikin bara api. Oh, bara api. Nah, bara api kayak kasih kayak asap gitu. Nanti kita modelnya seperti di pedesaan. Wah, suasana pedesaan ya Pak berarti. Suasana, karena sapi-sapi ini dulunya ya juga dari pedesaan. Oh, dari pedesaan, nanti diambil dari desa. Gitu. Dia udah kita kasih seperti ini, satu bisa menghilangkan nyamuk, ya kan? Yang kedua kebersihan terjaga. Yang ketiga nanti itu tabunya bisa untuk diolah, sambil diolah untuk campuran untuk pembuatan pupuk. Oh, bisa untuk pupuk juga ya Pak berarti apinya. Saya kira cuma kotorannya saja, ternyata juga untuk itu nanti buat bakaran itunya juga ya. Ya itu teman-teman bisa dilihat tuh. Itu untuk campuran. Ternyata ada selain sebagai bakar-bakarannya di kandang ya untuk pedesaan, juga ternyata ada manfaat lain untuk mengusir nyamuk, lalat dan lain sebagainya. Kira-kira ada berapa ini Pak sapinya yang ada di sini Pak? Kok ini sementara yang banget ada di sini sekitar 600 sekian lah. 600 ya. Dari beragam jenis itu tadi ya Pak? Iya. Tapi tidak tahu, ini kan kita selalu keluar. Minggu depan ada keluar sih. Oh, iya. Kemudian untuk tadi kan ada beragam jenis itu Pak. Apakah ada treatment yang khusus mungkin misal jenis limosin itu harus gini jenis apa tadi juga ada pegon tadi juga harus tata caranya harus merawatnya gini gitu. Enggak ada ya? Mau jenis apapun sapi apapun, menurut saya pengalaman saya itu tidak harus kita ini bedanya cuma gini. Kita mau untuk pedaging atau untuk kelas muda. Kalau pedaging otomatis kita seperti ini ya, sapi-sapi yang baru datang, baru masuk ini yang kecil-kecil kayak gini, itu berarti disupport untuk dia untuk bikin sebuah
diisi dulu. Jadi kerongkongan-kerongkongannya itu diisi dulu. Jangan sampai ada tulang lah yang kelihatan. Kan kadang kalau orang-orang desa itu Pak, wah ini sapiku jenis ini, wah kudu tak rawat Nah, itu sebaik kalau jenis mungkin lomba, gitu. Kalau jenis lomba, jenisnya yang itu kasih makan yang teratur. Karena takutnya nanti apa kakinya tidak kuat. Oh enggak kuat ya. Ya, jadi sesuai umurnya, kasih sesuai umurnya. Jadi vitaminnya dikurangi apa gitu. Nah, kalau yang untuk pedaging gini ya udah sesuai takaran aja. Kita mau bikin 3 bulan panen atau 4 bulan panen seperti itu. Untuk ini Pak, pengiriman sapi ini sendiri sampai kemana saja Pak? Kalau Dari sapi utama? sementara ini kita itu pakai untuk kebutuhan sendiri. Cuma kita kadang kalau lebih ya ada di Jakarta, Cirebon, Sampai keluar kota juga ya Pak? Ini untuk konsumsi untuk grup kita sendiri. Tapi kita tidak ada kemungkinan untuk kita contoh kemarin habis diambil dari Jakarta kemarin. Juga kita setorkan ke sana. Udah berapa lama Pak jadi peternak sapi seperti Udah lama, Mas. Udah lama ya? Udah lama. 10 tahun kayak ada ya? sapi itu kayak apa ya buat saya? Hiburanku lah Mas. Hiburan. Ya contoh gini lah. Aku kalau sudah sore tidak ada kegiatan, saya habis tadi lari-lari sore habis olahraga, terus mandi sambil menunggu sholat adzan maghrib. Nah kita bermain di kandang sapi seperti ini kan kita kayak apa ya? Kayak kembali kita zaman dahulu gitu loh, zaman kecilku gitu loh. Nah seperti itu. Jadi kita tadi seharian itu tegang dengan pekerjaan, mungkin dengan angka-angka di komputer, di laptop itu, ya kan? Nah sekarang melihat seperti ini kan kayak angka yang kecil-kecil tadi udah lupa, kita fresh lagi lah. Ampun nih Pak Teguh, apa dulu jenengan dari keluarga berada mungkin kok bisa langsung punya sapi sebanyak ini? Enggak. Saya biasa saja. Biasa saja. Ya, saya dari orang biasa. Cuma saya hewan ini, sapi ini bukan saya. Aku suka sejak kecil. Jadi saya sejak kecil udah hobi. Udah hobi angon sapi ya? Jadi kecil saya tuh angon kambing. Angon, oh ada Kalau hewan SD lain dulu juga ya? sambil menggembala kambing di lapangan gitu, ada pohon randu. Itu kalau masih ada tuh ada di pohon randu itu. Kadang saya tadi pelajaran matematika atau apa yang saya tadi belum bisa, tak utak-utak sama di pohon randu itu. Sambil bawahnya ada kambing pada makan itu. Asik deh. Asik. Seperti itu. Ya seperti tadi saya pas di sana tadi tuh sambil melihat, terus saya mainan HP kan kayak gitu. Nah saya buka-buka tentang pembelajaran tentang sapi-sapi di kandang di teman-teman yang lain seperti itu. Yang terpenting ini sahabat-sahabatku, jangan pernah malas belajar. Saya masih belajar sama teman-teman juga. Jadi kadang saya buka di YouTube teman-teman itu yang ternak sapi seperti itu yang bagus. Saya buka. Saya Itu saling ya. berbagi sharing juga ya Pak? Iya. Yang penting yang gini, kita kalau mau sukses, jangan pernah merasa pintar. Ayo, kita pasti butuh pembelajaran, belajar. Jadi apapun jangan sampai malu kita belajar sama yang di bawah. Seperti itu. Jadi dulu Pak Teguh ini cuma punya sapi satu ya? Iya, Infonya satu ya? Satu itu aja, nggak sengaja. Nggak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Karena dulu saya itu kan punya kebun jambu citra yang banyak. Nah, setiap beli pupuknya itu sampai 5 juta. Terus tak pikir-pikir, daripada saya beli pupuk aja 5 juta, lebih baik saya beli sapinya. Bikin pupuknya sendiri ya? Ya, terus itulah dari situ asik juga buat hiburan. Terus tambah 3, 4, 5, terus sampai sekarang ini malah menjadi bisnis. Jadi bisnis ya. Ya. Wah ini cerita Ini yang luar biasa. bisnis saya, beberapa bisnis saya paling tak sukai sapi ini. Sapi ya? Iya. Karena tidak ada apa ya? Tidak ada emosionalnya. Coba kita main kayak gini, enak asik. Apalagi nurut-nurut semua nih Pak, sapinya Pak. Sini Mas, sini.
Ya, itu tadi cerita yang luar biasa dari Pak Teguh yang asalnya cuma punya satu sapi. Lihat teman-teman, buahnya apple rek. Sampai 700 sapi. Kebayang kan? Sudah berapa lama mas? Ini mas Najib ini sudah 4 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun, sudah 5 tahun. Dia apa? Dulunya enggak berani sapi. Sekarang berani Mas? Terhibur enggak dengan sapi-sapi ini? Iya. Ini ada Mas Sahid ini. Mas Sahid. Udah lama Mas di sini Mas? Ya, 5 tahun. 5 tahun lebih lah. Lebih. Sebagai apa Mas? Apa? Sebagai apa di Sapi Utomo ini? Di sini atau apa itu untuk ngurusin Ini yang ngelola, Oh, yang Jadi, ngelola. ketuanya, pimpinannya ABK, pimpinannya Yang rawat, Yang bertanggung jawab juga ya Pak? yang rawat. Tapi dia terjun sendiri. Untuk sendiri. Jadi tidak harus pimpinannya pengelola pakai baju najis tinggal perintah-perintah enggak. terjun. Terjun sendiri. 24 jam Mas di sini. Iya, 24 jam. Tapi kalau 24 jam, tapi kalau malam tidur. Enggak malam tidur. Nah, kita lagi paling mandi ya ngopi ya. Karena sapi terakhir jam 4 Pak. Sapi terakhir jam. Jam 4 paling setengah 5 sudah selesai. Udah, enggak pernah bingung. Dan paling nanti malam tinggal diputar saja kalau mungkin ada Ya keliling ngaten ya Pak berarti ya. itu loh Pak, tali yang lepas dan sebagainya. Palingnya itu doang. Pak Teguh matur suwun sangat atas ilmunya yang diberikan. Mungkin ada tips Pak atau pesan untuk teman-teman peternak khususnya yang pemula mungkin? Ya tadi saya bilang, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk ingin sukses jangan pernah malu belajar. Jadi meskipun kita sudah pandai tetap belajar. Pokoknya belajar dan belajar. Karena ilmu itu akan bermanfaat. Dan kita kalau mau belajar tetap kita akan nambah lagi. Tapi kita kalau udah nutup ya sudah. Ibaratkan apa? Ibaratkan air ya, seperti air ini. Kalau kita tutup, tidak akan bisa ngisi lagi, ya kan? Tapi kalau kita buka seperti ini, akan terisi, ya kan? Nah di situ pun jika terisi, kita akan apa? Bisa menyampai ke orang lain, kan seperti itu. Intinya buat teman-teman sahabat, belajar. Jadi kalau mau ingin sukses, tetap belajar. Oh, kita mau sukses apa? Peternak. Belajar di YouTube itu banyak sekali pembelajaran. Ambil yang terbaik. Seperti tadi tadi kan juga masih belajar sama ini siapa nih, belajar sama ini Mas apa ini yang punya sapi 2 tapi sapinya kandangnya biasa tapi sapinya bagus 5 wah. Dan saya akan berkunjung ke sana nanti. Kan belajar ke sana. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh atas waktu ini pun. Ya Mas ya. Saya tak pamit. Oke. Terima kasih. Yuk.